Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab beliau, kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali itu memberikan 5 tips sederhana, Bapak dan Ibu. 5 tips sederhana untuk kita tidak melulu suuzzon. Kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Di dalam kitab ini beliau tempatkan itu bagaimana seseorang menghancurkan sikap takabur, sombong, merasa paling bersih, ngerasa paling bener, ngerasa paling soleh gitu ya. Menghilangkan sifat-sifat ini. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk mengedepankan positive thinking, sekaligus bisa menghilangkan angkuh, takabur, sombong yang ada di dalam diri kita ini. Bagaimana tips yang beliau sampaikan? Yang pertama begini, Bapak Ibu. Fa in ra'aita saghiran qulta hadza lam ya'sillah wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat orang yang berada di bawah kita, bawah dari segi umur, bawah dari segi ya apa-apalah gitu ya, terutama umur lah gitu ya. Menurut Imam Ghazali bagaimana kalau melihat orang yang lebih muda? Beliau berkata, hadza lam ya'sillah, orang ini umurnya lebih muda, tentunya dosanya lebih sedikit. Orang yang usianya lebih muda tentu dosanya, maksiatnya lebih sedikit. Sedangkan saya yang sudah tua, tentu dosa saya jauh lebih banyak. Nah, yang kedua yaitu kebalikannya. Yang kedua adalah wa in ra'aita kabiran. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat orang yang lebih besar, orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua, maka hadza qad abadallaha qabli. Kita berkata, orang ini mah karena usianya sudah lanjut, sudah tua, pasti amal ibadahnya jauh lebih banyak dibandingkan saya. Hadza qad abadallaha qabli fala syakka annahu khairun minni. Akhirnya kita bilang, dia lebih baik dari saya. Ngelihat orang yang lebih sepuh, kita menganggap dia lebih baik. Melihat orang yang lebih muda, kita menganggap dia juga lebih baik. Kenapa? Karena kacamatanya dipergunakan dengan kacamata ini. Ngelihat orang lebih muda, dosanya sedikit. Ngelihat orang lebih tua, ibadahnya lebih banyak. Yang ketiga, wa in kana aliman. Kalau Anda melihat orang yang lebih alim, lebih pinter ya dibandingkan dengan Anda, qulta, mbok iyao, Anda berkata begini, hadza qad a'ta atau qad u'tiya malam u'ta.
orang ini berilmu, orang ini alim, dia mendapatkan anugerah yang belum saya dapat. Nah, yang keempat kebalikannya. Tadi 1, 2 kebalikan, ini 3, 4 kebalikan. Yang 4 kebalikannya yaitu adalah wa in kana jahilan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat orang yang lebih bodoh ya dibandingkan dengan Anda, bagaimana pemandangnya? Imam Ghazali mengajarkan begini, hadza qad asallaha bijahlihi. Kalau orang ini bodoh, tapi kalau dia berbuat maksiat, maka dia berbuat maksiat karena kebodohan. Orang kalau berbuat maksiat karena kebodohan, ini besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga orang nggak tahu. Karena nggak tahu ya nggak jadi masalah. Kan ini yang diangkat 3 ya, rufi'al qalamu an salasin. Pena catatan diangkat bagi 3 keadaan. 1 edan, 2 orang tidur, 3 bocah kecil. Ini tidak terkena hukum, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib ngaji, tidak wajib ibadah. Gila, tidur, bocah. Tapi kalau orang bodoh, dia diampuni, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan beranggapan kalau gitu gue mendingan goblok aja dah, ya itu tambah goblok lagi udah. Dia tetap kena dosa, tapi dosa yang lain. Dosa yang lainnya apa? Kenapa sampai sekarang masih goblok gitu? Kenapa majelis taklim di mana-mana, kajian-kajian di mana-mana, kesempatan untuk belajar di mana-mana, masih goblok juga? Ini goblok karena tidak ketahuannya, tidak mau menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu kan wajib, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, yang keberapa tuh tadi? Yang keempat ya, Yang ketiga tadi kalau melihat orang alim. Kalau yang keempat yaitu melihat orang yang bodoh. Maklum, orang bodoh berbuat salah. Tapi kalau orang yang pintar berbuat salah, tidak mengamalkan ilmunya, bagaimana hukumnya Bapak dan Ibu? Fakullu fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diseksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala.